pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Bakal calon presiden, saya menyebutnya gitu, atau ketua umum PKB. Muhaimin Iskandar kan sekarang ini sedang menunggu hari untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK. Karena kemarin tanggal 5 harusnya dia menjalani pemeriksaan, dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, tapi dia rupanya sedang ada kegiatan di luar kota yang sudah terjadwalkan, yakni di Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Tapi ternyata acaranya di sana juga dibatalkan karena dia ditolak kehadirannya oleh bupati setempat. Nah, ini kelihatan makin banyak sekali ini nuansa politiknya, banyak orang begitu menyebutnya, ini kok makin kuat ya kasusnya dari Muhaimin Iskandar ini. Apakah betul seperti itu? Karena saya membaca sinyalemen juga ini dari juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, juru bicaranya Gus Dur. Mas Adi Masardi juga melihatnya seperti itu, gitu ya. Mari kita coba apakah benar, kita kontak langsung beliau dan apakah memang betul seperti itu. Mas Adi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersu. Yes, kalau Anda sendiri sepakat ya pada melihat bahwa kasus ini kok ujuk-ujuk begitu muncul kasusnya gitu bersamaan dengan pencawapresan Caimin ini. Saya tidak melihat hanya sekarang ini aja, tapi Oke. sudah indikasi bahwa KPK sudah menjadi komisi politik kekuasaan itu beberapa tahun terakhir. Itu ada kecenderungan menjadi alat kekuasaan, alat politik, dan menjadi sangat nampak, sangat kentara itu ketika masuk ke ranah pilpres, ranah pemilu 2024 ke depan ini. Saya melihatkan indikasinya begini, bahwa sebelum masuk ke situ saya melihat bahwa KPK akan dijadikan alat pemukul oleh kelompok politik kekuasaan. Itu sebabnya pada awal tahun 2022 saya bersama Ubaidillah Badrun dan lain-lain mendatangi KPK untuk membersihkan orang-orang politik mumpung belum masuk tahun pemilu. Jadi awal Januari tahun 2022 itu, Bung Hersu, kami sudah mengingatkan KPK kalau mau beraksi sekarang ini, periksa semua orang yang punya kans masuk ke bursa pilpres, baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Saya menyebut nama-nama Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, kemudian Ganjar, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Erick Thohir, dan lain-lain saya sebutin semua untuk diperiksa. KPK kan punya instrumen untuk itu. Alasan saya waktu itu, termasuk juga Ubaid kan membawa kasus Gibran dan Kaisang yang terindikasi mendapat gratifikasi. Ya, dan Gibran ini salah satu kandidat juga gitu sekarang ternyata ya. Betul. Nah, kemudian kan terbukti waktu itu soal Kaisang dan Gibran ini kan terbukti dengan pengangkatan duta besar untuk Korea Selatan dari kelompok Sinarmas yang terindikasi memberikan gratifikasi. Nah, jadi maksudnya kita kan ingin politik itu pada saat tahun politik itu orang sudah bersih, sehingga yang terjadi adalah kompetisi gagasan, tidak boleh campaign. Nah, tujuannya kan gitu agar bangsa ini makin cerdas menghadapi pemilu. Itu sebabnya saya ingatkan juga Pak Firly dan kawan-kawan di KPK itu untuk lakukan ini secepatnya. Kalau orang tidak bermasalah ya sudah bilang dicap ini tidak bermasalah, ini tidak bermasalah, ini bermasalah, sehingga partai-partai politik atau masyarakat ini, anggota masyarakat bisa menentukan pilihannya itu dengan clear, dengan fair, kemudian beradu argumentasi, beradu gagasan. Nah, tapi kan tidak dilakukan hal itu oleh KPK. KPK masuk tiba-tiba hanya konsentrasi ke Anies Baswedan. Dengan berbagai cara mau mentersangkakan Anies Baswedan. Kemudian ada tekanan juga yang kuat bahwa itu tidak terbukti dan bagian dari politik, kemudian KPK mundur dari mentersangkakan Anies. Tujuannya kan untuk menggagalkan Anies. Nah, kemudian setelah gagal menarget Anies, dan ini kan menimbulkan konflik juga di dalam tubuh KPK, Bung Hersu, sehingga ada penyidiknya kemudian yang mundur karena tidak mau mengikuti skenario kejahatan itu, fitnah itu, dia mundur. Nah, sekarang ini juga sebetulnya ada dua arus besar di KPK itu. Ada arus yang ingin benar-benar memberantas korupsi, tapi juga ada arus negatif. Tadi itu arus positif. Ya, ya.
Dan arus bisa negatifnya itu nggak yang langsung ingin. dibagi ya? Itu yang negatif di mana, yang positif di mana? Coba. Nah, jadi yang arus positif itu yang ingin profesional memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Nah, kemudian ada lagi arus negatifnya yang menyediakan diri menjadi alat politik untuk against lawan-lawan politik. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman KPK, kalau ada dua arus ini, kemudian terjadi arus pendek, hubungan arus pendek, itu KPK bisa kebakaran dan bisa bubar dengan sendirinya dari dalam. Nah, kembali ke kasus itu yang saya lihat betul-betul menjadi makin nyata bahwa KPK itu menjadi komisi politik kekuasaan itu ketika menarget Anies, targetnya kan agar Anies tidak bisa maju. Setelah gagal ke Anies, dia konsentrasi ke wakil-wakilnya Anies. Yang penting kan Anies tidak bisa maju karena nggak ada wakil juga. Nah, saya ingatkan, saya ingat ada teman-teman saya di tempatnya Anies, para mentor-mentornya Anies, menyarankan agar Anies itu kalau mau konsentrasi membangun perubahan bangsa ini harus berpasangan dengan orang NU, karena NU punya grassroots yang kuat dan orang-orangnya bisa dipercaya, kesetiaannya bisa dipercaya. Nah, kemudian dipilihlah beberapa nama dari NU itu. Nomor satu, ini ada rankingnya nih. Nomor satu adalah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Nomor dua, Muhaimin Iskandar. Nomor tiga, Yeni Wahid. Tiga itu. Jadi pertama tujuannya adalah Khofifah. Nah, yang menarik, Bung Hersuk, beberapa hari sebelum Khofifah dipinang, itu kantor Khofifah digeledah sama KPK. Beberapa hari loh. Saya yakin betul KPK punya instrumen untuk memantau pergerakan politik orang-orang di Indonesia. Jadi menjelang dipinang, itu kantor Khofifah digeledah. Alasannya karena ada korupsi di wakil ketua DPR. Tapi kenapa menggeledah kantornya Khofifah? Dapat bukti apa sampai hari ini nggak jelas. Nah, dari kasus Apa nih, Sandra aja ini berarti kayak gitu ya? Atau warning aja pada Khawifah, jangan macam-macam lo gitu kira. jadi itu memang warning, dan faktanya saya mendengar Khofifah memang kemudian menjadi males berpolitik kok cara begini. Akhirnya dia menjadi off dari politik itu. Jadi saya dengar Khofifah mau konsentrasi aja lah ke ngurus Jawa Timur yang dia cintai. Nah, tapi kan timnya Anies ini belum jelas betul Khofifah itu mau apa tidak. Nah, kemudian 2-3 minggu lalu saya dengar para senior mentornya Anies itu datang ke Jawa Timur, sudah janjian di Jawa Timur. Katanya mau ketemu Khofifah jam 11, kemudian diundur jam 2, diundur lagi jam 4. Kemudian keputusannya adalah Khofifah tidak berani menerima. Tidak berani menerima. Kemudian Jadi masih ada sebelum nama Caimin ini masih ada komunikasi lagi dengan Khawifah ya? Ada. masih ada keinginan ingin menjelaskan. Hmm. Jadi timnya Anies ingin menjelaskan Khofifah itu mau apa tidak, benar atau enggak, sebelum mencari yang lain. Nah, tapi kejelasan itu kan nggak ada karena Khofifah juga nggak berani menemuinya. Jadi untuk ketemu aja, untuk memperjelas iya atau tidak pun nggak berani gitu. Saya punya feeling dia nggak berani karena pasti akan berdampak buruk. Karena begini kan, kekuasaan ini, hukum ini kan bisa dijadikan alat. Kalau saya tidak suka sama Bung Hersuk, saya periksa dulu, nanti saya adili. Bung Hersuk bisa menyangkal saya nggak bersalah. Kalau Anda nggak bersalah, nanti buktikan di pengadilan. Kan selalu begitu. Ketika di pengadilan tidak terbukti, ya sudah. Tetapi kan insinuasi, black campaign-nya kan sudah jalan. Nah, ini brengseknya menggunakan instrumen hukum sebagai alat politik. Jadi yang penting adalah dicap dulu ini orang. Nah, kemudian kejadian kedua kan kasus Muhaimin ini. Ketika Muhaimin sudah dinyatakan menjadi wakilnya Anies, besoknya langsung ada panggilan. Nah, ini kan makin jelas sebetulnya tujuannya bukan Muhaimin Iskandar, tapi penggagalan Anies Baswedan. Karena kasus yang Muhaimin itu kan betul-betul sangat dicari-cari. Itu yang dulu aja belum tentu ada apa tidak. Nah, alasan KPK kan
itu sudah dijadwal tanggal 31 Agustus. Oke, nggak ada masalah. Tapi kenapa kemudian diumumkannya setelah dijadikan calon wapresnya Anies Baswedan? Nah, ini juga persoalan sangat buruk bagi nama KPK. Tetapi orang-orang dari kelompok arus negatif di KPK itu dia tidak peduli kepada institusi. Yang penting tujuan personalnya, tujuan oknum-oknum itu tercapai menggunakan KPK sebagai alat kekuasaan. Dan ini kan merusak institusi negara yang sama-sama kita bangun bersama produk reformasi. Jadi mereka tidak penting institusi. Yang penting mereka bisa menggunakan institusi ini untuk kepentingan majikannya. Dan ini jahat. Menurut saya tidak boleh terjadi. Nah, alasan lainnya kan benar-benar tidak masuk akal. Jadi apalagi kan kita pernah mendengar juga Jaksa Agung, Kejaksaan Agung sudah membuat maklumat agar tidak melakukan penindakan atau merespon atas pengaduan-pengaduan kepada calon legislatif, calon eksekutif, dan partai-partai politik dalam memasuki era pemilu itu, karena khawatir digunakan oleh lawan-lawan politik untuk black campaign. Ini sama dengan yang kita pikirkan tahun 2022 lalu, Bung Esyo. Nah, kan KPK itu bagian dari mazhab penegakan hukum. Kejaksaan, kepolisian, KPK, dan pengadilan kan punya komitmen yang sama. Tapi kenapa KPK membelot dari komitmen itu? Saya juga tidak setuju sebetulnya bahwa pemilu dan penegakan hukum itu dua hal yang berbeda. Nah, persoalannya kan adalah bahwa kalau hukum itu digunakan untuk memblack campaign, mengecap negatif lawan politik, tapi kemudian tidak sungguh-sungguh dilakukan, apalagi tidak sungguh-sungguh ada kejahatan, ini kan berbahaya bagi hukum itu sendiri, karena masyarakat akan tidak percaya kepada hukum. Ini yang harus kita sadari, bahwa pelaku-pelaku di KPK mungkin tidak menyadari itu. Yang penting dia sudah mengamalkan, sudah menunaikan tugas perintah dari majikannya. Itu Bung Esyo. Jadi dalam kasus Muhaimin ini kalau Anda lihat sekuennya gitu, Anda sangat meyakini bahwa itu bukan bagian dari penegakan hukum. Ini bagian dari untuk permainan politik tadi itu. Padahal kan KPK sendiri sudah membantah. Ini nggak ada urusannya, jangan sembarangan untuk KPK semacam itu, karena mereka itu betul-betul murni penegakan hukum. Saya bisa pastikan begini, saya tidak mau pakai angka 99%. Ini 100%. 100% politik, karena pertama kami sudah mengingatkan awal tahun 2022, lakukan ini, bersihkan ini. Nah, kan konteksnya begini, kenapa ini 100% politik? Ya, ya. Kenapa ini 100% politik? Karena mungkin dia hanya dipanggil, kemudian ditanya-tanya, kemudian selesai. Nanti dia bilang, nanti akan ada kelanjutannya. Tapi kan, kalau kita lihat kemarin nih, satu alasan penolakan Muhaimin di acara itu kan karena Muhaimin dianggap terlibat korupsi. Nah, jadi ini akan dipakai oleh yang sudah mereka arrange juga untuk alasan menolak Muhaimin Iskandar. Kan jahat sekali ini. Jadi Anda melihat ini akan digantung ya, apalagi kalau mungkin, tapi gini kasusnya, kalau kemudian tertangkap tangan itu lain kasus ya, tapi kalau ini kan kasusnya tahun 2012 gitu ya, sudah 11 tahun lalu gitu ya. Tahun 2012 itu kan juga belum tentu, itu kan baru isunya itu merebak tahun 2012. Kalau memang benar ada kan sudah ditindaklanjuti. Nah, kayak kasus contoh lah, kasus yang sudah terjadi yang menimpa Johnny Plate. Saya dengar di kejaksaan juga dakwaannya itu belum jelas ini apa maksudnya. Tapi yang penting kan ini sudah dicap ke Johnny Plate, sudah terkena ke Nasdem, udah nggak, habis itu nggak penting lagi. Nah, jadi kalau ini untuk betul-betul menjerat Muhaimin juga nggak bisa juga, karena fakta-faktanya juga kan KPK hanya minta untuk kesaksian, memberikan kesaksian apakah kejadian-kejadian kayak semacam itu. Nah, tetapi kan insinuasi yang sudah dibangun itu sudah negatif.
Jadi ini dua hal yang berbeda antara penegakan hukum dengan, jadi ini saya yakin betul tujuannya hanya mau menaruh tinta hitam di jidatnya Muhaimin Iskandar, sehingga kalau Hersu mau ketemu, kalau Muhaimin Iskandar misalnya mau ketemu Hersu, besok bisa punya alasan untuk menolak, saya nggak mau ketemu, nanti saya tahu. Kan itu yang menjadi situasi politik kita menjadi brengsek. Nah, Ya. kita ingin agar pemilu 2024 itu kan menjadi eh, eh, apa namanya, penyembuh luka pemilu 2019. Mhm. Karena di pemilu 2019 kan kita tahu seperti itu. Nah, diharapkan ini karena sudah tidak ada incumbent juga. Nah, ini pemilu itu agak bersih, orang-orangnya juga clear, tidak ada black campaigns. Nah, yang kita hindari kan pemilu dengan black campaigns yang model-model yang sudah dilakukan oleh KPK dan ngecap orang seenaknya aja. Sehingga gagasan kemudian menjadi mentah, gagasan kemudian menjadi tidak penting. Nah, kalau sama-sama mau misalnya, oke lah, KPK mau murni penegakan hukum, tidak ada urusan dengan politik, panggil juga dong Erick Thohir, cek juga keterlibatannya dalam soal pembelian saham Goto oleh Telkom yang melibatkan saudaranya, panggil juga Gibran yang katanya mau menjadi wapres. Jadi bersamaan aja orang-orang itu bersamaan. Ini tidak ada urusan dengan politik, ini murni mau, bisa nggak KPK melakukan hal itu? Dan nilainya itu lebih gede ya kalau kasus Erick Thohir gitu ya, Bang. Nih nilainya lebih gede kan, faktanya lebih nyata. Oh iya Publik iya sudah iya. tahu. Ya ya iya iya. Siap. Nah, kemudian ada Prabowo, mau nggak periksa soal betul nggak seperti yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto itu soal food estate? Panggil juga Atau dong. alutsista misalnya begitu ya, Soal Bang. sisa dan lain, atau Ganjar soal yang bukan hanya soal EKTP tapi juga soal Wadas itu juga mengandung unsur-unsur negatif juga yang itu sudah menjadi fakta. Nah, jadi saya bilang, menurut saya nih, saya punya keyakinan betul dengan fakta-fakta itu. Saya punya yang menguatkan dugaan saya menjadi 100% itu ada soal pertama kasus Khofifah. Kemudian diperkuat oleh kasus Muhaimin ini. Jadi ini memang saya yakin betul ini 100% alat politik. Coba bisa jelaskan nggak KPK apa urusannya dengan penggeledahan kantor Khofifah menjelang dipinang oleh Anies Baswedan? Ini kan kalau kemudian targetnya untuk memberikan stigma gitu ya, stigma negatif pada Caimin, ini bakal lebih lengkap lagi dong stigmanya kepada Caimin karena, nah ini penting saya tanya pada Anda, bagaimanapun juga Anda mendampingi cukup lama mendampingi Gus Dur, bahkan sampai meninggal, sampai sekarang pun masih tetap jadi juru bicara Gus Dur. Dan orang bertanya-tanya, memang brengsek ini Caimin ini soal sebelumnya apa PKB pun dia rebut dari pamannya yang membesarkan dia begitu ya. Kan kalau Caimin sudah membantah. Tapi kalau selama Anda mendampingi Gus Dur dulu, Anda pernah dengar nggak apa sih sebenarnya cerita soal PKB ini? Ini kan sebenarnya soal PKB itu lebih kepada persoalan keluarga. Soal keluarga antara paman dan keponakan ada seleksi sedikit, itu nggak ada masalah dan bisa selesai. Cuma karena orang mengaitkannya dalam posisi politik menjadi seolah-olah ini persoalan politik. Jadi urusan saya belum bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya, tetapi begini, kita akui bahwa PKB itu produk Gus Dur dan teman-teman Gus Dur, kiai-kiai itu. Oke, kalau kita mengakui PKB produknya Gus Dur dan teman-temannya kiai-kiai besar di NU itu, terus kemudian dirawat oleh Muhaimin selama 18 tahun baik-baik saja, itu kira-kira apa yang kemudian persepsi kita apa tentang Muhaimin? Kalau saya pinjam mobilnya Bung Hersio, kemudian saya pakai, kemudian saya rawat baik-baik, Bung Hersio juga melihat oh baik, selama bertahun-tahun clear, nggak ada masalah, kan nggak ada masalah. Karena saya bilang belum tentu kalau PKB ini dipercayakan kepada orang lain bisa selurus 18 tahun hampir tidak ada masalah di dalam PKB, baik-baik aja. Nah,
ini kan kecuali kalau Muhaimin kemudian menggunakan PKB untuk kekuasaan alat politik untuk mencari uang untuk dijual partainya seperti partai yang lain, misalnya kayak contoh saya bilang integritas Muhaimin saya bandingkan dengan ketua partai yang lain, tiba-tiba menjual menjual tiketnya kepada tokoh yang bukan orangnya partainya dengan harga yang murah. Nah, Muhaimin kan menjaga partainya tetap eksis, tetap diperhitungkan, dan dia nyatakan bahwa dia adalah politisi yang memang dikader oleh Gus Dur untuk masuk ke ranah politik secara total. Karena itu dia tidak mau jual kepada orang lain. Saya berintegritas, dipercaya oleh Gus Dur untuk mengelola politik, dan saya masuk ke ranah politik secara lebih luas, kan clear, nggak ada masalah. Jadi yang pernah disampaikan Muhaimin itu, saya bilang itu betul, emang seperti itu. Cuma kan ini karena biasanya kan persoalan biasa, urusan keluarga, kemudian masuk ke ranah politik kan seolah-olah menjadi tajam. Saya kasih contoh, perselisihan keluarga antara Megawati dengan Fatmawati, itu perselisihan kakak adik. Rahmawati maksudnya. Rahmawati dengan Megawati. Kan seolah-olah menjadi pertarungan politik karena dimasukkan ke ranah politik ini, padahal persoalan kakak beradik yang biasa aja. Tapi transparan. Nah, itu juga yang terjadi sebetulnya di antara Muhaimin dan tapi menurut saya nggak ada masalah. Faktanya kan dia mengelola PKB dengan baik. Jadi clear lah. Saya bilang kepada teman-teman, Muhaimin itu politisi yang sekarang ini yang paling kredibel di Republik ini, yang sejak muda sampai sekarang ini clear tuh jalannya itu benar dalam berpolitik. Begitu Mas. Ya, artinya kan ini pasti orang banyak menduga-duga ini jangan-jangan ada gerakan-gerakan lain yang tidak hanya sekedar untuk membuat citra Imin negatif, tapi bisa jadi ini mendorong, katakanlah itu misalnya pergolakan di dalam PKB lagi. Kesempatan ini digunakan oleh mereka-mereka yang selama ini anti Muhaimin untuk melakukan manuver merebut PKB dari Muhaimin, dan tentu saja targetnya kembali menggagalkan Anies Baswedan. Itu seperti sebelumnya pernah terjadi pada Partai Demokrat. Saya tidak melihat itu, tapi itu bisa aja terjadi. Ada kekuatan yang lain yang didorong untuk masuk ke men-take over PKB. Setelah di take over pasti akan dijual ke orang lain dengan murah sebagai untuk pelengkap koalisi. Ini kan apalagi kalau masuk ke ujungnya ke situ, ini kan politik penegakan hukum yang betul-betul brengsek, betul-betul tidak bisa kita toleransi. KPK digunakan untuk stigma orang negatif, kemudian partainya diambil hanya gara-gara stigma yang gak jelas itu. Nah ini kan menurut saya ini kejahatan yang double-double. Sudah stigma aja sudah jahat, apalagi tujuannya mau kooptasi, mengambil partai politik, dalam konteks ini mengambil PKB dengan menggunakan KPK. Ini kan jahat sekali. Bukan hanya pidana, ini kejahatan politik berlatar pidana. Jadi kalau Anda mau komunikasi Anda dengan teman-teman PKB, bagaimana sekarang ini suasana kebatinan teman-teman PKB menghadapi perkembangan terbaru ini? Nah, saya kemarin tuh cek juga teman-teman, mereka firm, mereka yakin ini nggak ada masalah. Ini urusan betul-betul 100% urusan politik. Tetapi kan begini Bung Ersu, kalau seperti skenarionya yang penting dicap dulu stigma, kemudian dia didakwa, kemudian nanti kalau mengaku tidak bersalah, kemudian nanti dibuktikan di pengadilan, kan itu kontraproduktif. Dan kita juga nggak bisa apa-apa. Seperti yang terjadi kepada lawan-lawan politik lah teman-teman kita, misalnya Jumur Hidayat, Saganda, Anton Permana, Edi Mulyadi, kan ditangkap dulu, diadili, disidang, kemudian dipenjara dengan pasal-pasal yang tidak penting ini benar atau tidak. Tapi faktanya kan sudah membuat orang menjadi ya bukan orang yang bersangkutan, tapi
yang lain menjadi takut. Saya yakin kalau Muhaimin ini kan politisi dia sudah berhitung soal ini. Kalau dia masuk ke sini pasti akan menghadapi begini dan dia sudah berhitung. Tetapi jangan salah bahwa yang mendukung, yang punya cita-cita seperti ini kan kalau kita lihat misalnya deklarasi di Surabaya kemarin, masyarakat awam mengeluhkan, mengharapkan perubahan. Nah tiba-tiba masyarakat yang ribuan, yang jutaan ini perasaannya diombang-ambing oleh KPK dengan setelah menjadi alat politik. Jadi yang saya bela itu adalah hak rakyat yang ingin memperoleh harapan. Yang jutaan itu, kalau Muhaiminnya, PKB-nya kan hanya satu beberapa orang sekelompok, tapi kan masyarakat, perasaan masyarakat ini kan diombang-ambing oleh stigma yang diberikan oleh KPK dan ini kejahatan. Ini menurut saya KPK harus menghentikan ini atau nanti akan terjadi arus pendek seperti di pasar-pasar itu menimbulkan kebakaran. Dan saya yakin bahwa teman-teman di KPK yang di arus positif ini pasti tidak akan tinggal diam. Pasti akan melakukan membela institusinya, membela tempat dia mengabdikan harapannya, mengabdikan cita-citanya memberantas korupsi. Kalau dipakai untuk ini kan pasti juga harapan dia punah juga karena orang tidak akan percaya lagi kepada KPK. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman KPK dari kelompok arus negatif. Oke, jadi mumpung belum terjadi, mumpung arus pendek tadi apa negatif positif ketemu, terus jadi arus pendek yang terbakar, sebaiknya dihentikan. Gitu maksud Anda? Menurut saya lebih baik dihentikan dan mengatakan ini akan diselidiki kembali kalau terjadi. Jadi apapun ini kan masih bisa. Presiden, wakil presiden itu masih bisa kalau ada tindak pidana. Bisa diajukan menjadi bahan untuk DPR selanjutnya kan bisa aja. Tapi yang penting adalah jangan mengombang-ambingkan jutaan rakyat yang sedang memperoleh harapan baru. Gitu Bung Erzul. Baik, terima kasih Mas Adi Mas Ardi, juru bicara Gus Dur. Sampai ketemu lagi ya Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.